Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Untuk temuan kali ini saya akan menyampaikan tentang nama-nama komponen dari transmisi otomatis. Mari kita belajar bersama. Komponen-komponen transmisi otomatis. Transmisi otomatis ini adalah jenis 4 key. Ini adalah transmisi otomatis untuk penggerak belakang. Ini adalah oil level dipstick untuk mengecek volume oli dari transmisi otomatis. Kemudian ini adalah sensor kecepatan input adalah untuk mengetahui kecepatan putar dari input sub atau dari mesin. Kemudian yang selanjutnya adalah sensor kecepatan output adalah untuk mengetahui putaran yang dihasilkan oleh output sub. Kemudian di sisi sebaliknya, bagian depan adalah transmission case. Ini nanti adalah tempatnya torque converter. Kemudian ini unit ini adalah switch posisi parkir dan netral. Kemudian yang bagian belakang ini adalah extension housing. Kemudian ini adalah valve body automatic transmission. Jadi ini adalah katup bodinya. Kemudian ini adalah kabel solenoid yang akan terhubung ke ECU. Kemudian ini adalah air strainer atau penyaring oli terbuat dari plastik yang di dalamnya ada penyaringnya. Kemudian ini adalah oil pan atau panci oli dari transmisi otomatis. Di sini terdapat magnet penyaring oli. Jadi kalau ada gram-gram dia akan nempel di magnet ini sehingga mudah untuk dibersihkan. Kemudian ini adalah lubang tapnya. Dan selanjutnya ini adalah torque converter. Ini adalah sebagai pengganti koplingnya. Kemudian ini adalah flywheel yang nanti akan ketemu dengan motor starter. Ini adalah penampang depan dari transmisi otomatis. Ini adalah oil pump body dari pompa oli. Kemudian yang dalam ini, yang beralur ini adalah stator sub atau poros stator di torque converter dan oil pump sub. Jadi yang bagian ini nanti ketemu dengan stator, yang di belakang akan memutarkan pompa oli. Kemudian yang di tengah, yang ujung ini adalah input sub automatic transmission. Nanti dia akan ketemu dengan turbine runner. Kemudian ini adalah oil pumpnya. Ini adalah bentuk pompa trochoid. Pompa ini akan diputarkan oleh stator sub. Kemudian ini multiple disc clutch depan. Ini terhubung dengan input sub transmisi yang terdiri dari beberapa disk, multiple disk, clutch untuk bagian depan. Ini adalah multiple disk belakang. Ini adalah input sub automatic transmission.
Kemudian ini adalah multiple disc clutch bagian belakang. Kemudian ini adalah intermediate shaft, penyambung, penghubung, poros penghubung. Kemudian ini adalah forward clutch hub, ini adalah clutch yang bagian depan. Kemudian ini adalah planetary sun gear atau planetnya sun gear. Kemudian ini adalah sun gear-nya bertingkat, ada dua unit planetary nanti yang akan diputar oleh satu unit sun gear yang terdapat 2 buah roda gigi. Kemudian ini adalah multiple clutch disc-nya. Bagian pertama ini adalah snap ring lubangnya atau penguncinya. Di sini berlubang, nanti ini untuk melepasnya menggunakan tang lancip itu. Kemudian ini adalah brake flank. Kemudian ini adalah brake disc. Kemudian ini brake flat lebih tipis. Kemudian rakitan paling belakang juga brake flank. Perbedaan flank dan flat adalah di ketebalan. Flank lebih tebal daripada brake flat. Kemudian selanjutnya adalah brake piston. Ini adalah penguncinya, snap ring-nya berlubang. Kemudian ada dudukan pegas balik brake piston. Kemudian ini adalah pegas balik brake piston. Ini lebih lentur. Kemudian ini adalah brake pistonnya. Kemudian ini adalah brake disc yang kedua. Perbedaan dengan pertama adalah lubang snap ring-nya ini berupa catokan, bukan berupa lubang. Kemudian ada brake flank, brake disc, kemudian brake plate lagi, disc plate, disc plate, disc plate, sampai terakhir nanti akan ditutup oleh brake flank lagi. Kemudian ini adalah one way clutch atau kopling searah, jadi dia hanya berputar di satu arah, tidak bisa berputar berkebalikan. Ini adalah tampak depan dan tampak belakang. Kemudian ini adalah planetary gear. Ini dari bagian depan, ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 roda gigi ini. Nanti yang di bagian tengahnya ini akan sebagai dudukan dari sun gear yang tadi terdapat 2, depan dan belakang. Yang bagian depan akan memutar planetary gear yang depan, yang belakang akan memutar planetary gear yang belakang. Ini tampak dari belakang planetary gear unitnya. Ini terdiri dari 2 unit. Kemudian selanjutnya adalah ring gear. Nah, ini adalah ring gear-nya. Nanti akan terhubung ke planetary gear unitnya. Kemudian dari ring gear akan memutarkan output shaft. Di output shaft ada snap ring, ini berupa coakan lagi. Kemudian piston ke 1 dan mundur, kemudian ada pegas pembalik, ada pegas pembaliknya. Kemudian adalah radial ball bearing atau bearing di output shaft.
Kemudian ini output sub, ini tampak dari depan. Kemudian ini ada radial ball bearingnya. Kemudian ini adalah output subnya. Ini adalah extension housing. Kemudian ini adalah transmission case. Semua komponen transmisi berada di dalamnya ini. Kemudian di bagian luar ini nanti adalah tempat dari valve body. Kemudian di bagian depan ada tempatnya torque converter dan bagian belakang adalah tempatnya extension housing. Terima kasih, tetap semangat, tetap sehat dan merdeka. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.